Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat bertemu dalam acara Mau'idhah Hasanah yang kedua, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya alam semesta ini tidak akan tercipta. Siapakah beliau? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampailah syafaatnya kepada kita semua yang sama-sama melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu guru PAI sekecamatan Garut Kota, anak-anakku, siswa-siswi SD sekecamatan Garut Kota yang sangat Ibu cintai dan banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang berbahagia, Ibu akan menyampaikan kajian tentang kodo dan kodar. Anak-anak, apakah kalian masih ingat rukun iman yang ke-6 itu apa? Ya, betul. Rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada kodo dan kodar. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita awali dengan membahas pengertian iman kepada kodo dan kodar. Pengertian kodo menurut bahasa adalah ketentuan atau keputusan. Sedangkan menurut istilah, kodo adalah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum adanya kehidupan atau zaman yang tidak bermula. Kodo merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh manusia, tidak dapat ditunda dan diundurkan, dan tidak dapat pula didahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi
dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Selanjutnya, pengertian qadar. Menurut bahasa artinya memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah segala ketentuan atau keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Anak-anak, qadar itu berbeda dengan qada. Kalau qada itu tidak dapat diubah, sedangkan kalau qadar dapat dirubah dengan usaha atau ikhtiar oleh manusia itu sendiri. Kita butuh usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dan dari segala sesuatu yang terjadi pula pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah qada ada hubungannya dengan qadar? Ya, tentu ada. Qada adalah rencana Allah kepada makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah hasil dari ketetapan rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan qada dan qadar itulah yang disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua macam. Satu, takdir mu'allaq. Dua, takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia dengan melalui usaha atau ikhtiar. Misalnya, bodoh menjadi pintar karena usahanya belajar dengan bekerja keras. Kemudian miskin menjadi kaya karena syariatnya mau berusaha dan berikhtiar juga yang sangat berkeras. Yang selanjutnya, sakit menjadi sehat, atau orang yang sedang sakit menjadi sehat karena apa? Karena syariatnya berusaha berobat dan berikhtiar. Nah, selanjutnya takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku pada diri manusia, tidak dapat dirubah. Misalnya, kematian seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian planet berputar pada poros-porosnya.
Kemudian lagi matahari terbit dan terbenam. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dirubah. Jadi, siapkanlah diri kita dengan memperbanyak amal soleh, karena hanya amal solehlah yang akan menjadi bekal kalau kita sudah meninggal. Demikianlah kajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan diri ibu sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.